Shalom jemaat Tuhan. Haleluya. Mari persiapkan hidup kita, hati kita menyembah Tuhan. Kita naikkan pujian kita, penyembahan kita yang terbaik untuk Allah kita, sebagai ucapan syukur kita buat pemeliharaan Tuhan. Sampai hari ini kita dapat bekerja, kita dapat beraktivitas, semua karena kemurahan Tuhan. Amin saudaraku. Haleluya. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Amin. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Amin, amin. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Kami tidak takut Tuhan, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, kami percaya Tuhan mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Mari semua. Bapa, ku percaya rancangan-Mu. Oh Bapa, percaya Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya. Mari saudaraku, bawa hatimu pada Yesus. Pandang Dia sebagai Bapa kita, Bapa yang baik, Bapa yang menyediakan yang terbaik untuk anak-anaknya, mendatangkan
kebaikan bagiku. Dengan lembut Bapakku percaya, Bapakku baik. Ini kami Tuhan, anak-Mu Tuhan. Kami percaya rencana-Mu yang terbaik Tuhan. Bapakku percaya Kau turut bekerja. Kebaikan bagiku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama. Bapakku percaya, oh rancangan-Mu Tuhan. Bapa, Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapakku percaya rancangan-Mu Tuhan. Oh Bapa, Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segalanya, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari dengan iman katakan, Kau turut bekerja dalam segala, mendatangkan kebaikan bagiku. Oh Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami yakin, kami percaya Tuhan, segala yang terjadi dalam hidup kami, semuanya atas seizin-Mu Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Seringkali kami manusia tidak mengerti, seringkali kami manusia melihat dengan mata jasmani kami Tuhan. Tetapi sesungguhnya Engkau telah merancangkan Tuhan, yang jauh dari pikiran kami, yang jauh dari akal kami Tuhan. Kau Allah yang sempurna Tuhan. Kau mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan pagi hari ini kami mau kembali Tuhan mendengar firman-Mu, merenung-renungkan firman-Mu dan mentaatinya dalam hidup kami. Berbicaralah Tuhan kembali lewat hamba-Mu. Kami anak-anak-Mu mau tunduk diam dan mentaati firman-Mu, meresponi firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak kembali. Puji Tuhan, kembali saudara akan diberkati oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saya minta jemaat supaya bisa konsentrasi waktu firman Allah disampaikan. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, seringkali saya katakan hari-hari ini ya, bagi umat Kristen sekalipun mereka dalam keadaan takut atau hidup dalam keadaan takut ya. Itulah sebabnya ya selalu diimbaukan jaga imun ya, jaga imun atau tingkatkan ya imun ya. Nah, supaya
kekebalan tubuhnya itu bisa meningkat terus, ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, tapi saya sebagai gembala mengatakan kepada saudara, bukan tingkatkan imun saudara, tingkatkan iman saudara, jaga iman saudara, tingkatkan ya iman saudara. Ya, itu nanti saya akan sampaikan minggu depan disertai perjamuan suci supaya kita mengerti arti menjaga iman, arti meningkatkan iman itu seperti apa. Ya, karena pengertian saya sebagai hamba Tuhan, kalau iman kita meningkat, ya otomatis jiwa kita tenang. Kalau jiwa kita tenang, tubuh kita itu otomatis sehat. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau sekarang ini banyak ya yang mati itu bukan cuman umat saja, ya, tapi pendeta-pendeta. Ya, Pak Joko sekarang masuk rumah sakit. Kemarin saya diminta bantuan doa juga di Adi Husada. Ya, saya katakan yang penting kamu jangan takut. Saya akan berdoa untuk kamu. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, menjaga imun atau kondisi tubuh bukan tidak baik, ya. Tapi segala sesuatu itu ada di dalam tangan Tuhan. Anak saya Tresia sampai dia marah. Mejanya suaminya itu banyak vitamin yang meningkatkan ya daya tahan tubuhnya, vitamin ini, vitamin itu. Ya, akhirnya mati. Ya. Tresia sampai mengatakan, kenapa sudah dijaga sedemikian? Ya pakai ini semua. Ya, saya katakan untuk kamu jangan takut. Ya, saya doa untuk Tresia dan untuk anak-anaknya. Ya, 3 hari, ya dia sudah 2-3 hari sudah sembuh. Ya, puji Tuhan. Ya, nah sekarang Tresia menggantikan suaminya, sudah diangkat sebagai gembala, ya. Dan saya pesankan kepada dia, yang penting nomor 1, ya, jangan ada ketinggian hati, ya, jangan ada kesombongan, ya. Karena bagaimanapun Tresia waktu dilantik itu saya lihat gelarnya itu banyak, ya. SPD, MA, MDiv, ya. Nah, saya bilang rendahkan dirimu ya di hadapan Tuhan, itu yang utama. Yang kedua, sebagai gembala jangan memandang muka. Apakah itu miskin, ya, apakah itu jelek, ya. Jangan memandang muka. Kaya miskin jiwa-jiwa itu kepunyaan Tuhan. Gembalakan ya itu dengan baik. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, ya. Mari kita memiliki satu pengertian yang baik, ya. Kita melakukan kehendak Allah dengan baik, ya. Dan bagaimana cara hidup kita hari-hari ini, ya. Coba kita melihat Injil Matius 45 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang suci, ya, itu maksudnya orang yang murni, ya. Orang yang hidupnya tidak tercemar oleh keadaan dunia, ya, yang dikuasai oleh dosa. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, hidup di dalam roh itu tidak tercemar hal-hal keduniawian. Tapi seringkali kita tidak hidup di dalam roh, ya. Nah, kita melihat di dalam Pengkhotbah 7 ayat yang ke-20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Dikatakan di bumi tidak ada orang yang saleh. Orang yang saleh itu sama dengan bahasa lain orang yang suci. Ya, karena dosa menguasai bumi,
itu sejak Adam jatuh di dalam dosa. Waktu Adam jatuh di dalam dosa, maka ya dosa itu masuk di bumi ini. Dan dosa itu menguasai bumi. Maka di dalam pengkhotbah dikatakan, ya, di bumi tidak ada seorang pun yang saleh, yang suci. Ya, karena dosa sudah menguasai bumi. Tapi firman Tuhan mengatakan tadi, ya di dalam Matius tadi, dikatakan jelas, berbahagialah orang yang suci hatinya. Nah, kita melihat orang yang suci adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan sudah tebus dosanya, ya, maka orang itu hidup oleh Roh. Ya. Jadi sekali lagi, orang yang suci itu adalah orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah tebus dosanya. Ya. Dan orang yang sudah ditebus dosanya, ya sudah semestinya dia hidup di dalam Roh. Ya. Nah, orang yang suci adalah orang yang pati sifat dagingnya. Orang suci adalah orang yang hidup di dalam Roh. Ya, bukan di dalam daging lagi. Ya, karena daging itu condong kepada dosa. Ya, daging itu condong kepada hal-hal keduniawian. Ya, maka segala dosa ini sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka seharusnya kita hidup di dalam Roh. Kalau dosa sudah ditebus, kita hidup di dalam Roh, berarti kita hidup dalam kesucian yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pikiran suci itu dikendalikan oleh Roh Kudus, itu pasti. Ya. Tapi pikiran duniawi itu dikendalikan oleh jiwa kita. Ya. Nah, banyak orang yang pikirannya duniawi, maka tercemar akan dosa dunia ini. Ya. Hingga tidak ada pimpinan Roh Kudus. Ya. Sekali lagi, ya, banyak orang ya pikirannya masih duniawi hingga tercemar ya dosa dunia ini. Hingga dia tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, orang duniawi sekali lagi itu dikendalikan oleh jiwanya atau kekuatannya sendiri. Ya, pengaruh roh jahat itu bisa ikut mempengaruhi hidupnya. Ya, maka orang itu masih dikuasai rasa ketakutan, ya. Hingga banyak orang Kristen jatuh di dalam dosa. Ya, hidupnya hampir sama ya dengan orang non-Kristen. Jadi ini orang Kristen, ini non-Kristen, seolah-olah bedanya tipis, ya. Nah, Kristen demikian itu masih tinggal di halaman. Ya, kemah suci itu ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Ya. Nah, kita melihat ya, orang Kristen ya yang masih duniawi itu dikendalikan oleh jiwanya, masih dipengaruhi oleh roh jahat, ya. Nah, sekali lagi hidupnya masih dikuasai rasa ketakutan. Itulah sebabnya saya tidak heran kalau hari ini seluruh dunia mengalami ketakutan karena COVID. Ya, sekalipun itu ya sebagian dari orang-orang Kristen. Karena hidupnya tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidupnya dikendalikan oleh jiwanya, oleh kekuatannya sendiri. Ya. Orang yang demikian tidak ada campur tangan Tuhan. Karena dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Orang yang merasa dirinya kuat, yang mengandalkan dirinya, itu hatinya pasti jauh dari Tuhan. Dan Tuhan katakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan dirinya sendiri. Tapi coba baca ayat yang ke-7.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ya. Orang yang demikian, orang itu hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya. Hingga rasa takut itu tidak menguasai hidupnya. Seringkali saya bicara tentang saya tidak takut COVID apa dan sebagainya. Mungkin orang yang mendengar saya dicibir. Seolah-olah saya orang tidak berpengetahuan. Apa enggak tahu kalau banyak ya berapa orang yang sudah mati, berapa pendeta yang sudah mati. Ya. Kalau saya pernah yang lalu khotbah, saya mengatakan COVID tidak mungkin bisa menyentuh tubuh saya kalau itu tidak seizin Tuhan. Ya. Kata-kata iman saya itu ya mungkin tidak menyenangkan iblis. Saya rasanya waktu itu agak lemah. Saya tes jari saya pakai tes. Itu kalau di rumah sakit dites. Kalau 95 itu katanya baru normal. Kalau di bawah 90, di bawah 95 kena COVID. Saya tes 86. Saya 86. Apa saya kena COVID? Ya. Saya lawan dengan iman saya. Ya. Saya teruskan. Berapa detik lagi? Naik 93, naik 97, naik 98. Ya. Jadi saya tidak ada ketakutan sama sekali. Sekalipun ya dikatakan kalau ukuran itu kena COVID, tapi saya lawan dengan iman saya. Langsung beberapa detik langsung naik. Terus waktu saya coba tidur, saya tes lagi 99. Ya. Nah. Waktu badan saya nggak enak, panas. Ya. Ibu gembala melihat saya dengan satu pandangan yang nggak enak. Wah, COVID ini. Ya. Nah, saya lawan dengan iman saya. Ya. Sorenya. Ya. Kira-kira jam 7 ya, itu hilang sampai saat ini. Ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya percaya. Ya. Kalau COVID itu tidak bisa menyentuh tubuh saya kecuali seizin Tuhan. Dan saya sudah katakan, kalau seizin Tuhan, ya itu lain. Ya, nah, jadi kalau memang melihat ya keadaan sekarang ini, ya kalau kita selalu mendengar, melihat, selalu mendengar, ya itu bisa-bisa melemahkan kita. Ya. Ya, berapa ada sahabat-sahabat saya sesama hamba Tuhan dipanggil Tuhan, ya mati. Ya, mantu saya saja mati. Ya. Nah, itu sesuatu kenyataan. Tapi itu sedikit pun tidak mempengaruhi iman saya, karena saya tahu Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya. Tanpa seizin Tuhan tidak mungkin. Ya, sekali lagi. COVID itu menyentuh saya. Sekali lagi itu kalau tidak seizin Tuhan. Maka dalam keadaan apapun saya tidak pernah ya goyah. Ya. Itulah sebabnya dalam kehidupan saya ini ya saya hidup seperti biasa, nggak ada perubahan. Ya, nggak ada perubahan. Jadi kan banyak orang itu takut, wah ini ya bekas sepatu saya saja disemprot. Oh saya mari nginjak COVID apa ini? Bekas sepatu saya saja disemprot. Ya. Jadi mari jemaat yang kasih di dalam Yesus. Yang penting berulang-ulang saya katakan, saudara protokol, jaga jarak. Ya. Nah, bukan berulang-ulang saya katakan, bukan maksud saya mengatakan demikian itu, saya menyepelekan. Tidak, sama sekali tidak. Jaga protokol, pakai masker. Ya, cuman saya kalau melihat YouTube,
saya mendengar, saya jadi bingung. Ya, coba, misalkan seorang dokter ya mengatakan pakai masker, pakai face shield ini percuma. Ya, kalau kondisinya lemah, jadi makan terus. Saya sampai bilang sama ibu gembala, makan sate gulai. Saya sampai bicara sama ibu gembala. Ya. Nah, tapi saya kalau tidak salah ini, dari Tiongkeng apa yang di-share itu, katanya ada penelitian dokter, ya, yang baik itu 1 minggu puasa 2-3 kali. Kalau puasa itu, ya, tubuh ini lapar, jadi apa namanya ya? Sel-sel yang mati itu dimakan oleh tubuh ini. Wah, ini bagus. Ya, jadi katanya kalau saudara puasa 2-3 hari, maksudnya 1 minggu 3 kali puasa. Nah, lah ini katanya begitu. COVID-nya dimakan sama tubuhnya. Lah saya bingung. Yang satu ngomong makan. Yang satu ngomong puasa. Lah saya kan bingung yang diturut yang mana ini. Ya tentu kalau saya lebih condong kepada puasa. Karena puasa itu mematikan manusia daging kita. Ya. Jadi mari ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Di dalam Tuhan jangan bingung ya. Nanti minggu depan saya sampaikan firman tentang jaga iman, tingkatkan iman saudara. Ya, bukan hanya imun saudara yang ditingkatkan, tapi imannya mati. Ya, bujai, percuma. Ya, imun saudara meningkat, tapi iman saudara mati, percuma. Kristen halaman itu sifatnya masih terbuka. Ya, bukan seperti tertutup begini. Ya, jadi Kristen halaman itu masih terbuka. Jadi pengaruh-pengaruh dunia ini masih masuk. Nah, jadi saudara jangan menjadi Kristen halaman, meningkat terus. Tingkatkan iman saudara, masuk ke ruang suci. Ya, supaya saudara tidak kena ya pengaruh-pengaruh dunia ini. Ya. Ya. Orang yang rohani dengan pikiran yang suci, Roh Kudus ya mengendalikan hidupnya. Roh jahat tidak dapat mempengaruhi hidupnya. Nah ini saudara perhatikan. Kalau Roh Kudus memimpin hidup saudara, mengendalikan hidup saudara, roh jahat tidak bisa ya mempengaruhi hidup saudara ya. Maka kita melihat ya, saudara bebas dari rasa takut apapun ya. Seperti seringkali saya katakan, hingga saya ini bisa tetap merasakan ya hidup sukacita di dalam Roh Kudus. Karena sama sekali tidak ada rasa takut. Ya. Saya bisa hidup sukacita di dalam Roh Kudus. Ya. Jadi perhatikan dengan baik ya. Jadi kebahagiaan orang yang hidup suci hatinya itu luar biasa ya. Ya. Banyak orang yang rohani tapi pikirannya belum suci. Ya, saudara ini orang rohani loh. Setia ke gereja. Tapi maaf, ada yang pikirannya belum suci. Ya. Manusia dagingnya masih belum mati. Masih belum ada penguasaan diri. Nah, ini kita mesti harus tingkatkan. Itu yang saya maksudkan. Supaya bukan jiwa saudara yang mengendalikan tubuh saudara, tapi Roh Kudus yang mengendalikan hidup saudara. Ini beda. Ya. Jemaat yang kasih di dalam Yesus. Saya akan memberikan salah satu contoh. Seorang pemuda yang bernama Yusuf. Yusuf, manusia dagingnya itu mati. Ada penguasaan diri. Menang atas segala pencobaan. Ini anak masih muda loh. Ya, Yusuf ini. Tapi menang atas segala pencobaan. Yusuf tidak terpengaruh kekayaan Potifar. Potifar itu seorang pejabat tinggi, sangat kaya sekali.
Kekayaannya itu ada di tangan Yusuf, dikendalikan Yusuf, dipercayakan Yusuf. Ya. Ngomong kasarnya, kalau dalam bahasa sehari-hari, dientit yang nggak tahu. Ya, wong begitu besar kekayaannya. Dikorupsi yang nggak tahu. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf. Ya. Dan kita melihat Yusuf juga tidak terpengaruh istri Potifar. Wah, istri Potifar itu cantiknya luar biasa. Yusuf sebagai seorang pemuda digodas, ngomong kasarnya digodas siang malam dengan satu kesempatan yang luar biasa. Tapi Yusuf tidak menggunakan kesempatan itu. Ya. Karena pikiran Yusuf itu suci dan penuh Roh Kudus. Itu bedanya. Hidup Yusuf ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka hal-hal daging itu, hal yang sifatnya daging keduniawan itu mati. Ya, di dalam kehidupan Yusuf. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Sampai Firaun itu sendiri mengakui, mungkinkah kita bisa mendapatkan seorang seperti ini? Seorang yang penuh dengan Roh Allah. Maka dia menang atas segala pencobaan. Ya, maka kalau kita melihat Yusuf itu hidupnya bahagia sampai ya akhir hidupnya. Nah, orang yang seperti Yusuf ini posisinya bukan di halaman. Dia sudah masuk ke ruang Maha Suci. Ruang Maha Suci di situ ada pelita, juga ada meja roti. Pelita itu berbicara tentang Roh Kudus, meja roti itu berbicara firman Allah. Ya. Jadi orang yang hidupnya dipengaruhi oleh Roh Kudus, orang yang hidupnya dipenuhi oleh firman Allah, maka hidupnya itu indah seperti Yusuf. Ya. Nah, dengan kata lain, Yusuf itu mengalami satu kebahagiaan yang luar biasa karena dia hidup suci di hadapan Tuhan. Ya. Kita melihat ya. Roh Kudus itu ada pada setiap orang beriman pada Tuhan Yesus. Jadi mestinya saudara ini orang yang beriman pada Tuhan Yesus, ya. Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saudara. Seharusnya ya setiap orang hidupnya dikendalikan Roh Kudus. Sehidupnya saudara ini dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya. Tapi kita melihat manusia ini kena tipu daya iblis. Manusia condong hidup duniawi ya daripada hidup suci. Itulah sebabnya seolah-olah Roh Kudus itu tidak ada pada manusia. Mungkin saudara tanya, katanya Roh Kudus ada di dalam hati saya. Saya kok tidak pernah merasakan. Ya. Nah, ini karena hidup saudara tidak dikendalikan Roh Kudus. Jemaat yang kasih di dalam Yesus, saya kalau setiap pagi jam 12, jam 1 saya bangun, saya bersuka cita. Ya. Saya berdoa, saya bersuka cita. Saya bisa merasakan satu persekutuan yang indah. Ya. Jadi, jemaat yang kasih di dalam Yesus, kalau manusia condong ya hidup pada hal-hal duniawi, maka dia tidak bisa merasakan ya bahwa Roh Kudus itu ada dalam kehidupannya. Ya. Nah, itulah sebabnya seolah-olah Roh Kudus itu tidak ada pada manusia. Padahal Tuhan Yesus sudah mengutus Roh Kudus pada setiap orang yang beriman untuk menolong setiap permasalahan hidupnya. Tuhan Yesus itu mengasihi saudara, cinta saudara. Manusia hidup itu masih banyak persoalan permasalahan. Menghadapi penyakit, menghadapi ekonomi, menghadapi keluarga. Apalagi sekarang ini menghadapi virus corona. Ya, nah.
Tuhan Yesus itu tahu segala kebutuhan kita. Itulah sebabnya Dia mengutus Roh Kudus ya untuk memenuhi hidup kita, untuk mengendalikan hidup kita, ya, untuk mengendalikan hati dan pikiran kita, supaya kita tetap hidup bersukacita di dalam Dia. Tapi seringkali hidup ini masih tercampur, ya rohani, ya duniawi, ya daging, ya roh. Itulah sebabnya Rasul Paulus menasihatkan, ambil keputusan, hidup oleh roh, supaya engkau tidak menuruti keinginan daging. Galatia 5 ayat 16 dan 17. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah ini, permasalahannya ini. Ya, Tuhan Yesus itu sudah mengutus rohnya, ya Roh Kudus, untuk mengendalikan hidup kita, untuk menolong hidup kita, untuk menolong permasalahan hidup kita, supaya kita hidup bahagia di dalam Yesus. Ya, tetapi seringkali di dalam kehidupan kita sekali lagi tertipu oleh setan, tertipu oleh keadaan dunia ini. Ya, hingga dengan kata lain, kita tidak hidup di dalam roh. Ya, kita tidak hidup di dalam roh saja, tapi kita juga hidup di dalam daging. Nah, firman Tuhan mengatakan, ya, kehendak daging dan kehendak roh ini terus bertentangan. Kehendak daging, ya, itu keinginannya keduniawian. Kehendak Roh Kudus, keinginan adalah kesucian, kekudusan. Nah, itu selalu bertentangan. Maka firman Tuhan mengatakan, ambil keputusan, hidup di dalam roh, maka daging tertindas. Daging tidak berdaya, daging mati. Maka roh itu yang berkuasa atas tubuh jiwa ini. Maka Roh Kudus itu ada, ya, mengendalikan hidup ini. Ya. Nah, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Mungkin banyak orang nggak ngerti. Wah, hidup suci itu nggak enak. Nah, hidup duniawi enak. Kalau hidup duniawi boleh nonton, boleh rekreasi, boleh lihat TV, ya, boleh pesta, boleh ini dan sebagainya. Siapa yang bilang tidak boleh? Ya. Jadi hidup suci itu bukan berarti saudara tidak boleh rekreasi atau nonton TV atau ke mall, ke pesta. Bukan tidak boleh. Hidup suci itu saudara tidak terikat oleh semuanya itu. Terikat yang tidak boleh. Saudara nonton TV boleh, asal saudara tidak terikat TV. Saya waktu di sekolah Alkitab, ya, ada pertandingan sepak bola malam. Ya, maaf, pendeta nggak tidur, lihat sepak bola. Lihat sepak bola semua. Ya. Nah, padahal besok mesti harus, ya, menghadapi satu, ya, ibadah yang kudus. Ya. Jadi nonton boleh, kita jangan terikat. Itu maksudnya. Ya. Jadi, ya, jangan kira saudara rekreasi tidak boleh. Ya, ke mall tidak boleh. Wah, jadi orang hutan nanti. Bukan seperti itu. Ya silakan rekreasi, silakan ke mall, tapi tidak terikat. Ya, jemaat yang kasih di dalam Yesus. Yang dimaksud terikat itu, kalau saudara tidak nonton TV tidak bisa. Ya, itu terikat. Saya dulu masih ingat. Ya, saudara mungkin masih ingat TV yang menyiarkan kalau tidak salah
Maria Mercedes. Ya. Kaum ibu banyak yang tidak hadir di dalam kebaktian karena nonton Maria Mercedes. Nah, itu jangan, itu terikat. Ya, maksudnya seperti itu, ya. Jadi jemaat yang kasih di dalam Yesus, pakailah dunia seperti tidak pakai. Apa yang dimaksud? Rasul Paulus mengajarkan pakai dunia ini seperti tidak memakai. Apa maksudnya? Ya. Nah, saudara masih hidup di dalam dunia, saya masih hidup di dalam dunia, tapi tidak hidup secara duniawi. Maksudnya begitu, tidak terikat hal-hal keduniawian, tidak hidup secara duniawi, sekalipun saya masih hidup di dalam dunia ini. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara hidup rohani dengan pikiran suci, maka Roh Kudus menolong hidup saudara. Saudara hidup bahagia dan penuh sukacita dalam Tuhan Yesus. Kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, ya, hidup rohani saudara, pikiran saudara tidak keduniawian, tapi hidup suci, maka Roh Kudus itu akan menolong hidup saudara. Ya. Nah, kita melihat di dalam Injil Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Setiap orang yang hidupnya menjaga kesuciannya akan melihat Tuhan Yesus di sorga. Orang yang suci itu tinggal di ruang maha suci. Halaman masih terpengaruh. Ruang suci, ada Roh Kudus, ada firman. Ya. Ruang maha suci itu penuh kemuliaan Allah. Ya. Jadi kalau saudara hidup suci, ya, saudara akan merasakan kemuliaan Allah itu secara nyata, ya, di dalam kehidupan saudara. Maka saudara hidup di dalam damai sejahtera Allah, ya, hingga saudara selalu bersukacita di dalam Dia. Berbicara tentang damai sejahtera Allah, mungkin saudara tidak pernah mengalami. Saya pun sebagai hamba Tuhan mengalami, saya tidak mengerti. Kok saya seneng gitu, kok saya bahagia itu, dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa. Tapi kok saya merasa seneng gitu, bahagia sekali. Saya dapat apa? Padahal saya nggak dapat apa-apa, tapi saya merasakan ada sesuatu yang dari dalam itu rasanya senang gitu, bahagia gitu. Tapi saya tidak mengerti. Ya. Mungkin kalau saya baru dapat mobil atau dapat dari apa, ya, tapi saya nggak dapat apa-apa. Tapi saya bisa merasakan itu. Itulah damai sejahtera Allah, ya, yang di luar nalar kita, yang di luar pikiran kita. Ya, damai sejahtera Allah itu mengendalikan hidup kita. Kalau hidup kita terus meningkat, ya, masuk ke hadirat Allah, ruangan maha suci, penuh kemuliaan Allah. Itulah kebahagiaan orang yang suci hatinya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada leader. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan kami kenal hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi yang luar biasa ini, kami boleh rasakan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan, di dalam rumah Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu, nasihat-nasihat firman-Mu Tuhan, kembali Engkau mengingatkan kami Tuhan, akan hidup kami, hidup kerohanian kami, akan iman kami di hadapan Tuhan, di saat-saat ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami semua anak-anak-Mu yang telah Kau tebus untuk menjadi seorang pribadi yang memiliki hati yang suci di hadapan Tuhan. Bukan suci menurut pandangan iman kami secara manusia Tuhan, tapi suci menurut pandangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, untuk dapat mengerti arti firman pada pagi hari ini. Secara manusia kami tidak sanggup hidup benar, hidup suci di hadapan Tuhan. Tetapi Engkau sudah memberikan kami Roh Kudus dalam hidup kami, untuk menolong kami, untuk memampukan kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Karena dengan hidup sucilah kami dapat merasakan hadirat-Mu, bahkan kami dapat melihat Engkau Tuhan.
Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mohon Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami ini Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi umat yang suci hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Materaikanlah firman dalam hati kami ini Tuhan. Untuk terus kami kerjakan dan lakukan dalam hidup kami. Sehingga janji-janji-Mu Kau menggenapi dalam hidup kami Tuhan. Berkati Bapak Gembala dengan berkat-berkat terbaik-Mu Tuhan. Berkati dengan kekuatan daripada-Mu, kuasa daripada-Mu Tuhan. Sempurnakan kesehatan beliau Tuhan. Sehingga beliau di waktu akan datang tetap dapat menyampaikan kebenaran firman dan bagi kami semua umat-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nah, doa kami yang kami naikkan dan alasannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita naikkan selamanya Kau Tuhanku. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari takhta-Mu, kuasa dari takhta-Mu, membangkitkan Roh-Ku, membangkitkan Roh-Ku. Selamanya Kau Tuhanku, Kau Tuhanku yang terutama. Hidupku tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Mari saya undang saudaraku kami berdiri. Yang terutama tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Kau Tuhanku yang terutama. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Dengan penuh rasa syukur dan terima kasih ya Bapa, oleh kemurahan-Mu, Tuhan Yesus dan berkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan, memberkati leader, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik, juga memberkati umat-Mu yang mengikuti live streaming. Tuhan berkati umat-Mu semuanya dalam pekerjaan mereka. Engkau buat Tuhan berhasil apa yang dikerjakannya. Dalam keuangannya, Engkau berkati keuangannya ya Tuhan. Dalam kesehatannya, Engkau berkati kesehatan umat-Mu ya Tuhan. Jauhkan Tuhan, dari segala sakit penyakitnya.
khususnya dari virus corona. Tuhan pagari serta lindungi seluruh umat-Mu di tempat ini, supaya mereka hidup bersuka cita dan tetap setia beribadah, memuliakan dan memasyurkan nama Tuhan Yesus. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama hidupku, tak akan pernah berharapan di dalam-Mu selamanya. Haleluya, Tuhan Yesus berkati.